Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari jomblowers di seluruh dunia nih soalnya kan. Ini kita bidang yang pertama kali kita ini ya bahas ini ya. Pertama ini dan kali. sangat ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu-tunggu son. Akhirnya dua certified lover boys bertemu dengan satu certified matchmaker soalnya kan akhirnya son. Bener enggak? Gila. Begitu. Akhirnya penonton cewek naik juga akhirnya. Nah, karena kita butuh drama ya son ya. Butuh drama dong, masa bumbu di hidup kita. konten lempeng-lempeng aja maksudnya kan. Dramanya mana bang ya gak? Ini dia drama kehidupan sebenarnya, benar nggak? Yang penting jangan kasus sih. Benar, jangan sampai amit-amit. Karena manusia hidup butuh cinta ya son ya. Butuh cinta, Butuh cinta ya kan. Makanya kita belajar hari ini dan mengundang tamu kita yang satu ini son. Yes. Ini adalah tamu cewek ketiga kita ya son ya. Nah, sampai bisa dihitung. Sampai bisa dihitung. Karena masih laki kalau yang nongkrong di atas loteng biasanya gitu ya. Iya benar. Ini dia Mbak Zola. Halo. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Zola udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini ya Mbak ya. Thank you loh udah undang. Luar biasa Di sekali. antara dua lelaki single. Nah. Ya Ketahuan deh. DM-nya Son kebuka tuh langsung sekarang. Certified matchmaker sama certified single gitu. Certified single, lover boy dong. Oh, lover boy. Certified Oke. lover boy. Dan ini bener satu-satunya orang Indonesia yang bersertifikat ya katanya. Nah, iya kan? Ya loh. Bersertifikat untuk matchmaking gitu ya. Dan Global matchmaker ya. Global matchmaker Son ya kan. Nanti abis ini bisa ngobrol Anda ya. Wow, Abis udah sih ini tadi ya. sih. Hah? Sedikit. Tadi Ada dengar-dengar ibu Anda katanya ini juga ikutin juga katanya. Itu ya. Dengar mamanya tahu tentang aku gitu. Tadi pas pertama kali gue ngasih tahu kan, oh mau collab sama Mbak Zola gitu. Ternyata udah tahu, kaget Udah tahu, gue. iya. Kaget. Makanya. Kalau bokap gue langsung, hah? Marion Jola ini? Bukan, Pak. Santai. Bukan, santai, Pak. Bukan. Bukan. Bokap gua, oh ini sering lihat. Benar. Gak tahu buat apa tapi. Nah, ya kan. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Sudah stres ngelihat hubungan anaknya. sehat gitu Ngelihat kan. anaknya sudah stres nih kayaknya. Kapan ini anak sudah bawa cewek berapa kali sama orang tua katanya. Jangan dimasukin ya tadi maksudnya. Jangan dimasukin ya tadi. Orang tuanya kebingungan. Oke deh kalau gitu mendingan langsung aja kita mulai pembicaraan kali ini ya kan. Ini adalah pembicaraan tentang cinta ya kali ini ya. Karena semua manusia butuh cinta ya kan. Nah, Kalau Anda gak butuh cinta silakan Anda mawas diri. Mawas Tidak diri ya? mungkin. Bukan gak nonton Bukan ya? nonton yang lain. Jangan. Harus mawas nonton diri. ini. Harus. Nonton itu harus. mawas diri ya? Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri gitu. Bahwa Anda butuh cinta juga gitu ya. Jadi langsung kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. panjang kali intro ini. Ini panjang intronya. Intronya seru tapi seru ya kan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kan Mbak Zola ini adalah certified matchmaker ya. Maksudnya yang disertifikasi itu apanya maksudnya? Nah. Kan cinta ini kan emosi sebenarnya kan. Ini kasarnya mak comblang gak sih? Kasarnya. Iya. Mak comblang bener ya? Kalau di bahasa Indonesia jadinya macomblang. Oke. Love hunter. Pemburu. Ada ini apa namanya? Job hunter. I'm a love hunter. Nah, ya kan. Hunter tapi untuk yang ini. Headhunter, Headhunter ya. untuk Ini buat percintaan. percintaan ya kan. Gila. Jadi matchmaker ini kan artinya mak comblang ya. Itu sebenarnya apa sih Mbak yang dikerjain sama matchmaker? Nyomblangin yang single. Nggak gitu ya. Nyomblangin, Jadi sebenarnya matchmaker itu basically matchingin para single yang memang mereka mencari serious relationship. Goalsnya intinya adalah buat mencari serious relationship. Ada orang yang memang mereka goalsnya untuk menikah. Ada orang yang memang mereka nggak percaya dengan pernikahan. Right? Some people they don't believe in marriage. Some people they do believe in marriage. As long as you are looking for serious relationship. Jadi khusus yang serius aja nih, Mbak. Pokoknya Khusus yang Jangan serius. for fun. Kalau for fun jangan ke saya. Nah. Gak usah, cari sendiri aja. Mahal. Nah, ya kan? Tapi kalau ngomongnya serius nih, pengennya yang pacaran serius. Jadi yang memang buat mereka nyari serious relationship. Nah, Serius tapi aja. isi feeds Instagramnya kalau nggak otot mobil, Mbak, gimana? Nah. Oh nggak apa, mungkin itu serius. Serius Dari dunia dong, itu otot serius. dan Aduh. dunia mobil gitu kan.
Tergantung mobilnya apa dulu yang ditaruh di Instagram soal begitu. Iya, ya kan? tergantung. Tapi ngomong-ngomong soal Instagram ya dan dunia sosmed sekarang kan ibaratnya kalau mencari pasangan atau mencari ya teman wanita misalnya atau sebaliknya gitu ya. Itu kan udah terbuka banget sekarang. Kita bisa langsung DM misalnya, bisa langsung follow, nanti teriak-teriak reply story kalau kata San ya kan. Kasih api ya San ya. Kalau katanya tes tinggal swipe doang ya. Bukan emot sedih San ya. Biar ntar habis itu ditanya kenapa sedih gitu ya San ya. Ya kan? Itu status WA kalau itu. Ya kan? Apakah di zaman sosmed seperti ini matchmaker itu masih dibutuhkan? Oh, of course. Profesi as a matchmaker itu adalah profesi tertua di dunia selain prostitusi yang pertama. Wah, sama nelayan nih kalau nggak salah. Iya. Karena pada dasarnya kan namanya hidup tuh kita butuh, we need help. Yes. Dalam hidup gitu, nggak ada kita yang bisa sendiri. Jadi bedanya adalah kalau tadi kan kalau kita ngomongin Instagram atau orang sekarang itu bilangnya Instagram itu is the new dating apps. The new Tinder. Karena kan kalau Tinder kan Instagram lebih jelas karena kelihatan orangnya, lifestyle-nya, background check ya dulu. Tapi kalau untuk dating apps kan scammers, fake profile atau ask for money, banyak yang itu. begitu gitu. Nah, buat orang-orang yang memang mereka maunya lebih eksklusif, confidential, eksklusif, mereka nggak mau ketemu random people, lagi di screening, di background check dulu, itu baru matchmaker gitu loh. Jadi memang very exclusive service, dan my service itu it's a bespoke matchmaking. Jadi nggak semua yang jadi, nggak bisa semua orang bisa jadi my client. I choose my people. Jadi punya duitnya belum tentu bisa nih. Belum tentu bisa. Oh gitu ya. Belum tentu Ini bisa, baru benar bisa ya. juga. Iya. Waktu itu saya pernah nolak beberapa klien karena emang I don't get the feeling aja gitu. Atau mereka nyarinya kelihatan kalau ternyata nyarinya for fun. Gitu. No way, don't come to me. Pura-pura serius gitu ya San ya. Kirain money can buy everything San, kirain San. Iya, ternyata. Tapi matchmaking aja nggak bisa ya. Jasanya Mbak Zola nggak bisa. Money can buy everything, but money cannot buy me. Nah, Selain harus cocok dengan pasangannya, harus cocok dengan Mbak Zola juga. harus cocok dengan Mbak Zola juga, bener. Namanya ya. Jadi flirtingnya ke Mbak Zola dulu gitu ya. Sekalian latihan gitu ya. Tapi katanya dengar-dengar matchmakingnya ini menggunakan science juga ya maksudnya. Iya, jadi my certification itu aku ngambil sekolah matchmaking, sebenarnya belajar tentang how to start up the business in the matchmaking industry. Terus tentang love, relationship, terus juga human behavior, karena dari dulu itu memang suka dengan human behavior. Manusia itu pelik kan, kompleks. Benar. Kenapa dia melakukan sesuatu dengan yang intinya gitulah, anything related to human behavior gitu. Jadi ya lebih spesifik gitu loh, lebih yang belajarin tuh lebih ke tentang relationship, tentang dating, tentang kayak psikologi tapi spesifik tentang relationship gitu. Relationship. Kalau psikolog kan has something to do with trauma. Betul. Childhood trauma. Betul. Benar? Dikulitin dulu tuh dulu kenapa? Childhoodnya gimana? Terus ada trauma apa dengan keluarga apa segala macam dan lain-lainnya. Iya, kalau psikolog itu. Iya. Kalau matchmaking itu enggak has something to do with the ini. Jadi science itu lebih ke gini. Banyak orang yang mereka cari pasangan tuh harus gini gitu ya. Atau berdasarkan feeling, atau berdasarkan kata orang, atau ini. Ini ada science behind it. Jadi my certification itu nggak cuma matchmaker, tapi relationship coach science based. Jadi my knowledge based on science untuk melihat sebenarnya gimana relationship itu bisa sustain. Untuk maintain relationship itu gimana. Jadi si Dr. Love ini dia mengikuti hundreds of couples itu udah beberapa tahun. Jadi di situ kelihatan researchnya mana yang masih bertahan, mana yang enggak, mana yang udah cerai, karena apa segala macam. Oh, jadi gitu. dari Jadi riset memang juga ya? ada datanya dari research, tapi ini US ya. Di sini belum ada. Iya. Jadi gitu science ya. based ya. Kalau milih pasangannya, bukan milih pasangan. Kalau milih kliennya itu dari science juga ya? Enggak. Tergantung. Apa dari feeling? Jadi ada feeling, karena kan jadi prosesnya kan mereka sign up di website. Setelah itu nanti my team akan kontak untuk follow up, untuk ketemu paling nggak 1 jam untuk kenal dulu. Ya, jadi ada one on one dulu sama saya, cari tahu dulu kamu orangnya gimana, your personality itu gimana, what are you looking for.
gitu. Karakter semuanya, your behavior, the way you react, semuanya lah gitulah. Maksudnya body language gitu-gitu. Jadi biasa aku baca dari situ dulu. Sama halnya dengan nyari database itu juga ya. Nyari klien kan, ya member gitu. Sama, pokoknya semuanya yang ada di my member itu semuanya udah ketemu. Hundreds of people ketemu masing-masing. Sorry, ini ketemunya ini klien antar klien atau emang klien ada initial consultation ya, jadi ketemu sama saya dulu. Jadi semua yang ada di member itu bukan yang kayak dating apps yang nggak tahu nih orangnya siapa gitu ya. Semuanya ketemu dulu paling nggak minimal 1 jam untuk consult dulu. Konsultasi. Kalau ini kayaknya harus lebih dari 1 jam, soalnya nggak paham tadi barusan ya. Jadi Enggak, gue pikir ada database kayaknya, oh 2 ini jam punya minimal. stok kasarnya ya, punya stok orang-orangnya. Nah jadi kliennya ntar dicocokinnya sama yang ini yang udah kita ada belum masuk database-nya. ke pembicaraan database, ini masih soal klien dulu ya kan, dimana Mbak Zola berarti akan menemui kliennya, habis itu akan dinilai lah kasarnya gitu ya. Di screening dulu. Di screening dulu, dilihat pantas apa enggak nih. Jadi klien, lolos apa enggak nih, screeningnya 2 kali nih gitu. Oke, misalnya udah oke, masuk ya kan. Nah misalnya udah masuk nih, berarti Mbak Zola akan mencarikan kemudian lewat database Mbak Zola. Iya, sesama membernya kan ada sesama member. Iya, jadi based on membership. Jadi my service itu ada membershipnya, tergantung berapa bulannya. Misalnya kamu single gitu ya, aku lebih nyariin buat klien. Ya udah, tapi tetap aku screening kamu dulu. Kamu orangnya gimana, cocok apa enggak, cocoknya dari mana. So paling enggak 70%-nya match, baru aku bisa matchingin. Based on compatibility, personality to personality juga. Oke. Berarti ya yang dari membernya tadi itu ya, nggak mungkin orang di luar member maksudnya gitu ya. Udah pasti semuanya udah ketemu, udah ngobrol gitu. Di luar pun juga bisa, tapi tetap di screening dulu. Misalnya kamu punya teman single, ada nih teman single misalnya gitu ya. Jadi sini coba ketemu dulu. Oh gitu. Ada yang begitu. Sebelum jadian pacaran gitu, terus ketemu Mbak dulu ada. Iya, memang gitu. Orang di luar lingkup. Iya, di luar member dan nanti kan jadi member keto. Habis ketemu dan mereka oke misalnya gitu. Gila. Iya. Kualitasnya nggak main-main berarti pasti. Nggak main-main. Ibaratnya Mbak Zola ini ngebantu filtrasi lah, penyaringan orang-orang yang misalnya sebenarnya dia tidak cocok dengan kita. Mbak Zola langsung ngasih tahu, ini kamu kurang cocok sama ini, mending yang lain aja misalnya gitu ya. Tapi kan bisa dirubah. Itu dia. Kita punya ekspektasi untuk merubah orang. We cannot change people. We cannot change people ternyata. We can inspire people, but we can't change people, and we cannot control Ujungnya people. balik setelan pabrik lagi ya. Setelan pabrik lagi, ya kan, kecewa sekali aja balik lagi setelan pabrik Son. Ya kan, pasti begitu tuh. Ya kan, berarti kita nggak bisa ya ngubah orang, misalnya saya yakin orang ini pasti akan berubah kok nanti. Nggak. You date the potential. You expect them to change, tapi ternyata enggak. Ini ilmiah ini udah ya. Iya, karena kan orang itu pasti orang itu akan berubah. Kalau memang dianya mau berubah. Bener. Bukan karena orang lain. Iya. Bukan. Kita bisa inspire mereka gitu, inspire you to change gitu ya. Tapi terserah mereka, memang mereka mau berubah atau enggak. Kitanya yang punya ekspektasi, jadinya berharap lo mau berubah gitu. Akhirnya kita cinta kepada potensinya, bukan cinta kepada orangnya gitu ya. Iya benar. Jadi pokoknya kalau menggunakan jasa Mbak Zola ya bisa ini ya, bisa menghindari dari trend man of the year gitu maksudnya gitu ya. Jadi nggak perlu ngepost trend man of the year, tau nggak? Trend man of the year. Dulu pernah punya pacar misalnya, terus habis itu udah putus lama, sekarang lagi tren tuh. Jadi sama dia di upload ke sosmed ya kan, terus habis itu bilang dikasih capturean chatnya ya kan, terus dibilang man of the year gitu. Tapi capturean chatnya itu capturean chat yang ini, yang parah gitu. Yang parah. Oh, bukan yang positif. Bukan yang positif, yang negatif. Maksudnya Yang buat negatif. ngejatuhin gitu. Kesannya kasarnya gitu kan. Iya, kasarnya gitu. Jadi kayak pamer relationship buruk yang in the past gitu lah. Iya, ada tuh. mantan. Ada tuh trennya tuh begitu tuh. Tren anak sekarang. Tren anak sekarang tuh ada tuh begitu tuh di TikTok. Banyak yang komplain juga lagi kan. Nah. Yang maksudnya yang muka cowoknya udah kesebar gitu. Tapi Komplain itu Udah pacaran misalnya udah putus 5 tahun gitu. Iya, terus muncul lagi Tapi gitu. ada tren ini kan, saya pengen ikutan mantan saya yang 5 tahun yang lalu saya expose deh. Gitu. Seriusan? Sumpah Oh Mbak. my sampai ada God. klarifikasi apa segala macem. Oh wow. Sadis ya. Padahal misalnya dia udah pacaran sama orang lain gitu. Iya. Masih di post juga. Jahat Emang sih. iya, makanya itu udah hindari ya Son ya. Itu menghindari. Dari ada yang baru lagi sih trennya. Apa tuh? Jadi kasih video sama cowoknya nih misalnya. Ini pacar nih berarti ya? Pacar, Atau mantan? pacar. Ada pacar, ada mantan ya kan. Katanya ini saya yakin pasti
bakal pakai dress putih katanya sama dia waktu awal-awal ketemu ya kan? Maksudnya kawin. Maksudnya kawin ya kan pakai dress putih. Oke, Ternyata oke. foto selanjutnya orang ini yang di rumah sakit mental. Oh iya itu mah memes. Aku juga lihat itu juga. Itu betul. Tapi ya dipampang beneran maksudnya video sama cowoknya. Foto asli dipampang beneran. Asli Mbak. Asli. Jokes kali itu mungkin kali. Mungkin ada yang Jokes yang rada juga. merusak nama lakinya sih emang sih. Rada merusak nama. mesraan gitu kan. Tiba-tiba foto selanjutnya plot twist. Nah, ya kan, begitu ya. Pasien ternyata. Pokoknya balik lagi tadi ya. Pokoknya intinya kita tidak bisa merubah orang gitu ya. Karena kalau misalnya kita Berubah muka bisa. Oh, berubah muka bisa. Operasi plastik ya. Bisa. Operasi plastik. Tapi Bisa. kalau misalnya kita ingin, oh ya nanti dia pasti bisa berubah. Itu berarti kita hanya mencintai potensinya bukan orangnya gitu ya. Kan harusnya bisa nerima dia apa adanya gitu. Dia as a person that you have to accept. Iya. Masih relevan tapi dia Mbak. Terima apa adanya itu ya sekarang. Iya, Di zaman sekarang. terima dia as a personnya gitu loh, lebih ke sana. Karena kan kita itu punya baggage ya. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak punya trauma. Setiap orang itu mereka punya trauma. Ada yang mereka aware dengan mereka punya traumanya, ada yang nggak. Ada yang mereka udah berproses. Namanya hidup, selama kita masih hidup, kita pasti akan berproses terus gitu. Kalau misalnya ngobrolinnya tentang apa namanya tadi? Trauma. Bukan apa tadi kita ngomong? Tentang ini apa merubah Oh ya orang gitu kan. Terus udah gitu berharap dia orangnya ternyata gak rajin misalnya gitu ya. males gitu ya. Pemalas gitu ya. Dan berharap kalau misalnya lu pasti bisa karena gue ngeliat lu punya potensial untuk bisa. Cuma lu males aja, cuma lu ini Nanti gini-gitu. kalau udah nikah Kita juga tetep- berubah. Iya. Lah. Ntar tunggu aja. Oh enggak kok, nanti pasti habis nikah juga berubah. Sementara belum tentu gitu. Kitanya jadinya gak melihat dia as a person. Dan paling gampang tuh adalah gini, ketika misalnya kita berharap orang itu untuk berubah, menjalani suatu hubungan berasal dari lo pasti bakal berubah gitu ya. Itu biasanya nggak akan long lasting. Kenapa? Karena tanya balik ke diri kita sendiri aja gitu. Ketika dia misalnya males gitu ya, instead of ask them to change, ask yourself, kalau misalnya dianya masih males, lu masih mau nggak sama dia nextnya untuk beberapa tahun kemudian gitu. Kalau ngerasa kayaknya nggak bisa, then ask them to change. Karena kitanya sendiri pun juga pasti kita nggak mau minta dirubah. Kalau memang gue mau berubah ya gue akan berubah. Benar. Itu. Yang penting nggak sampai ekstrim ya kan sekarang trennya nanya, kalau aku jadi cacing kau masih mau nggak? Nggak usah kayak gitu. Nggak usah. Aku jadi Nggak usah. tanahnya. Basi ya itu ya. Nanti aku gali lubangnya gitu. Bener ya kan. Tapi kan kadang-kadang orang ini ya maksudnya orang-orang yang merasa oh dia nanti bisa berubah kok, itu biasanya dia terjebak di sindrom one-nightish atau she's the one. She's the one. Kan? Dia pasti bisa berubah kok, soalnya she's the one. Menurut science, gimana caranya kita tahu gebetan kita itu adalah the one? Sekarang aku kasih tahu, there's no such a thing as the one. Editor Karena tidak cukup satu ya. Karena tidak cukup satu maksudnya. Berjuta-juta ratusan orang di dunia ini, nggak mungkin hanya satu orang buat kita. Wah, ini cold truth ini. Ya, jadi there's no such a thing as the one. Maksudnya itu lebih ke gini, kalau memang mau dia jadi you're the right one, and then make it happen, work it out together. Jadi the one itu tuh bukan yang tiba-tiba udah jadi langsung gitu ya. Enggak, justru sebenarnya kali ini ya memang berduanya make an effort to make this relationship work juga gitu loh. Jadi dua-duanya memang apa namanya ya? Sama-sama bekerja keras. Memang iya, karena kan ada butuh effort semuanya segala macam kan namanya relationship kan gitu. Bukan yang cuma lovey-dovey aja gitu. Benar. Jadi if you want them to be your the one, then make it happen. Jadi bukan yang memang tiba-tiba cuk oh she's the right one for me. Nggak ada tuh. Kan kalau hati tapi suka begitu. Kenapa? Wah, kayaknya she's the one. Iya. Makanya hati sama kepala nggak nyatu ya. Nggak nyatu. Logika sama hati nggak jalan ya. Nggak nyatu. Biasanya ntar udah habis putus terus baru mikir-mikir, oh enggak Emang deh she's enggak not the ya, one gitu. ternyata. Sekian tahun kemudian gitu Denial misalnya. gitu ya. Denial. Saya ubah deh pertanyaannya. Ya. Di mana kita bisa tahu gebetan kita itu cocok sama kita menurut saya? Nah, Saya ubah. gitu. Paling gampang adalah menandainya kita bisa jadi diri sendiri. Gitu ya. Ya,
kita bisa jadi diri sendiri. Kita Tapi nggak zaman berusaha sekarang nggak untuk- mungkin kalau nggak love bombing, Mbak. Jujur nggak mungkin, Mbak. Pasti love bombing kalau zaman sekarang, bener nggak? Itu banyak korbannya itu udah berjatuhan. banyak. Jadi lanjut. kitanya bisa jadi diri sendiri. Oke. Dan ketika kamunya di relationship itu nggak berasa jadi gue kok kayaknya jadi lebih drain, lebih mundur instead of lebih inspiring, lebih maju gitu ya, lebih jadi better gitu misalnya ya gitu. Terus paling gampang tuh adalah itu. Maju mundurnya itu maju hidupnya ke Iya, maju ya, iya. bukan maju ke dia kan sebenarnya. Bukan. Hidup lebih kehidupannya Hidupnya ya, gitu ya, hidupnya lebih maju. better Oh, oke, gitu loh. oke. Takutnya- Bukannya jadinya lebih anxious atau bukan jadinya lebih kayak capek, curigaan mulu, negatif mulu, makin negatif, tapi ini lebih banyak dampaknya positif. Gitu loh. Terus juga yang paling gampang adalah nandainnya adalah ketika memang kitanya bisa jadi diri sendiri, dan di relationship pun juga kitanya berasa di you feel seen, you feel heard, itu juga. Dan berasa saling mengerti satu sama lain tanpa judgment. Oh iya. Dan paling gampang juga sama ketika kita relationship pasti ada konflik kan, nggak mungkin nggak ada konflik. Gimana caranya kalian mengatasi konfliknya itu in a healthy way, Nah, discuss, bukan dengan menyalahkan atau malah mungkin jadi bentak-bentakan, terus criticism gitu, yang gitu-gitu. Itu bisa dilihat, kita bisa ngobrol nggak, bisa ngerasa di you feel safe in relationship. Oh oke. Nah, tapi Karena, bisa dibilang kalau kayak tadi kan apa jadi diri sendiri apa adanya apa segala macam kan bisa kasarnya bisa dibilang effortless kan itu kan. Jadi sedangkan kalau yang tadinya idoan kan benar-benar ya harus effort apa segala macam. Enggak, namanya relationship itu pasti effort, nggak ada yang effortless atau gimana. Ini dua kepala dijadiin satu, pasti akan beda. Even kakak adik aja pun mereka punya pemikiran aja beda. Apalagi orang yang lahir dari keluarga dan grew up in the family yang beda-beda. Backgroundnya gitu. lain. Backgroundnya beda-beda gitu. Berarti kan kita harus nyamain mencocokkan diri satu sama lain kan. Benar. Karena pada dasarnya nggak ada orang yang cocok kecuali memang mereka saling mencocokkan diri satu sama lain. Gitu. Justru lebih susah Jadi, menjadi diri sendiri. Effortless itu lebih maksudnya mungkin lebih ke segalanya kayak lebih gampang aja, tapi bukan berarti nggak ada usaha gitu. Oh. Gampang karena kok kayaknya ngobrol lebih enak ya, lebih vibing, lebih connect, bisa connect gitu, kayak bisa ngerti satu sama lain gitu. Tapi bukan berarti kayak begitu nggak ada effort dan nggak ada konflik. Dan kalau misalnya ternyata kalian di relationship dan nggak ada konflik sama sekali, misalnya gitu ya, then you need to question what happened. Namanya relationship pasti kan ada konflik, nggak mungkin nggak. Kalau nggak pernah berantem malah bahaya ya. Iya, kenapa kok bisa? Nggak mungkin. Iya, Kita aja suka beda pendapat. Benar. Iya. Pasti ada yang ditutupi gitu ya. Iya, either memang berasa yaudah deh ngalah aja deh. Aduh takut deh ngomong. Berarti nggak bisa jadi diri sendiri dong. Iya, Jadi diri sendiri itu kan sebenarnya bisa ngobrol apa aja bebas gitu, bisa mengutarakan sesuatu juga tanpa feel judgment gitu, tanpa ngerasa takut. Benar, Bebas berekspresi. Tapi kan kadang-kadang maksudnya ketika kita menjadi diri sendiri itu berbentrokan dengan kompromi. Kompromi itu sebenarnya kan bisa jadi kita tidak menjadi diri sendiri itu sebenarnya kan, karena kita dalam relationship butuh yang namanya kompromi kan. Iya, kompromi pasti ada. Banyak, Beda. iya kan, banyak sekarang orang yang dia mengatasnamakan jadi diri sendiri untuk menjadi seburuk mungkin, itu banyak. Oh saya memang maksudnya marah misalnya, suka marah. Oh saya memang begini orangnya. Jadi justifikasi malah. Saya memang Jadi begini. iya. Ya kan? Nah itu Kamu tuh mau nggak gitu? Iya benar. Itu tuh nggak baik tuh. Sama halnya kayak gini. Take it or leave it. Nah, Ya gue udah begini, Benar. take it or leave it gitu. Nah ketika kalian in relationship dan keluar kata-kata itu take it or leave it, itu ego banget. Itu berarti egois dan berarti kalian nggak mau relationshipnya lebih maju. Namanya relationship we keep evolving. Right? Nggak mungkin relationship akan begitu terus. But when you start saying yourself like this is me, take it or leave it, berarti kan kitanya nggak mau berubah. Iya. Berubah Oke. dalam arti kata relationship ada dua. Tadi kamu bilang kompromi kan? kompromi betul Iya, ya. kompromi itu kan berarti kita ketemu di tengah jalannya enaknya gimana nih? Iya. Gitu. Kamu misalnya hobinya, what's your hobby? Hobinya misalnya inilah main game lah. Main games misalnya gitu ya. Main game. Terus udah gitu kamu hobinya kamu pacaran nih, kamu hobinya nonton gitu ya. Dan kompromi nih kapan nih ini sesimpel gitu aja ya. Waktunya kamu nggak suka karena memang kamu waktunya untuk main game. main misalnya, games gitu iya. setiap weekend gitu. Tapi ternyata dia juga pengen once in a while nonton bareng sama Loh kamu. kok jadi saya sama dia sih mbak? Iya, anggap Iya, aja. sih. Anggap aja gitu. Anggap aja. Anggap aja dia ceweknya gitu Anggap ya. aja ceweknya gitu. Jadinya kan kalian berkompromi. Ya udah deh kalau nggak next week kita ketemu di tengah enaknya gimana? Aku temenin kamu tapi after itu aku main game boleh nggak? Bener. It's kompromi. Kompromi kan berarti kita gimana cara win-win solution lah. Oke. Kan kita gitu nggak bisa sih, stick to our ini aja kan. Gue maunya begini gitu ya. Terus lu maunya gimana?
selfish banget. Iya. Gak boleh bener. gitu, take it or leave it. Ya, Kartu lu enggak udah gak boleh lah, lagi tuh, enggak. gak boleh dikeluarin lagi Saya tuh sangat kartu. kompromi sekali orangnya. Sangat kompromi sekali saya. Oh, kamu butuh apa? Gitu. Jadi bedain antara nggak jadi diri sendiri sama kompromi, karena itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda ya. Oh iya dong. Dua hal yang berbeda. Kadang soalnya agak bertentangan, misalnya kayak, wah saya orangnya kalau ngomong keras misalnya. Iya. Kita tarik yang lebih personal lagi nih. Saya kalau marah keras ngomongnya. Tapi akhirnya berkompromi karena dia kalau misalnya dikerasin Nggak bisa. dia sakit hati misalnya. Ya kan? Kalau misalnya ngomongnya keras, kenapa bisa ngomong? Kan sebenarnya bisa ngomong pelan-pelan aja, nggak harus keras. Tapi kan saya memang kalau ngomong begini. Nah gitu kan, egonya kan keluar kan, selfish kan. Misalkan, enggak bukan gua dong. Maksudnya ini Intinya contoh. pengennya ngedengerin diri sendiri aja gitu, nggak mau ngelihat pasangannya gimana gitu, nggak berusaha untuk ngertiin gitu kan. Iya. Itu salah satu effortnya tadi ya. Menurut sains itu jemput sama bayar makan tuh effort bukan, Mbak? Apa bare minimum? Apa bare minimum? Kan gitu. Menurut Anda gimana, Mbak? Gitu, Mbak. Gimana? Jemput lah, jemput aja. Jemput misalkan sama bayarin makan tadi kan. Enggak, jemput aja, jemput jemput aja misalkan. Itu termasuk effort atau bare minimum sih, Mbak? Jemput itu effort, ya. Tolong diklip Jemput itu effort karena memang ada ini ya, bukan tergantung situasi sebenarnya. Dilihat karena kita nggak bisa ngelihat dari inilah. Kalau misalnya rumahnya di jauh gitu ya 1 jam dan harus ke sana buat jemput karena nggak mau dianya nanti jalannya sendiri, misalnya pergi sendiri gitu ya, that's effort. Kalau cuma tetangga itu bukan effort berarti. Iya juga. Kan lu butuh waktu ya buat kesananya. And then apalagi plan dulu datingnya. Di plan dulu nih, yaudah nanti aku jam segitu, effort kan. Iya. Oh, merencanakan dating itu effort juga gitu ya. That's not a bare minimum, that's effort. Kan bare Karena kita planningin nih. Oh iya. Gitu. Kan mikir Tapi juga. kalau misalnya mau ngapain ya? Iya. Ada usaha gitu. Bare minimum itu adalah komunikasi, that's a bare minimum. Balas chat itu bare minimum. You have to reply it. Itu sound dengerin tuh. Bukan effort itu, balas chat itu bukan That's effort. not effort. Bare You minimum. have to do it. That's a bare minimum. Harus itu balas chat. Itu standar, itu sesuatu yang namanya kan komunikasi. Anything related to communication, that's bare minimum. Respect, that's bare minimum. Oke. Ya. Akhirnya tercerahkan juga ini. Maksudnya kalau sibuk gitu gimana? Sibuk gimana maksudnya? Chat misalnya kan tergantung dulu, ini harus kita luruskan dulu ini, maksudnya membalas chat itu harus dalam kurun waktu berapa lama gitu. Nah kan itu tuh yang mesti dilihat kan. Contohnya kayak gimana? Kayak kadang kan ada orang yang mereka di tag sekarang balasnya nanti malam gitu ya. Atau kalau nggak balasnya di teks pagi balasnya sore. Di teks pagi balasnya besok paginya lagi gitu kan ya. Orang itu sekarang zaman sekarang mereka megang handphone all the time. Yes. Definitely mereka pasti akan ngelihat itu teks. Mau dibalas sekarang atau enggak tinggal niatnya doang tuh. Nah, kalau memang dia penting pasti akan dibalas. Maksudnya sesimpel itu dong. Dengan cepat maksudnya dibalas dengan cepat. Iya. Oh yaudah deh, aku lagi meeting. Ntar aja deh aku bales ya. Oh. Nanti kalau udah aku kabarin. Wah. Bukan yang didiemin sampai besok paginya lagi. Berhari-hari ya. That's not communication. Terus tiba-tiba nongol ngajak jalan gitu ya. Itu di meja ini ada yang nggak seneng pasti itu. Dengan statement itu, di meja ini ada yang nggak seneng dan itu bukan saya pasti. Iya. Jadi nggak ada namanya sibuk, ada prioritas apa enggak. Nah, tuh. itu dia. Either karena semua orang masih sibuk. Nggak ada orang yang sibuk. Either you make it as priority atau enggak. Or you don't. Emang orang melakukan banyak hal gila gitu ya untuk relationship dan hubungan gitu ya. Kadang-kadang itu mungkin kalau itu mah hal simpel lah. Tapi banyak orang yang melakukan hal-hal yang lebih gila lagi mbak sebenarnya. Demi cinta gitu loh, ya kan. Lo tau gak sih hal-hal tergila yang dilakukan orang untuk pasangannya? Nah, Apa tuh ya? ini saya ada sedikit cerita nih mbak ya. Jadi yang pertama nih, ini ada sebuah kisah dari orang India yang bernama Pratyumna Kumar atau disingkat namanya PK ya kan. Nah PK ini lahir di tahun 1949. Jadi waktu dia masa muda dulu Seumuran itu dia aku tuh berarti tuh 1949 ya enggak lah. tongkatnya kok gak dibawa mbak? Harusnya ada mbak tongkat kesini tadi itu ya Awet kan? muda kan. Dan dia di masa mudanya itu pernah ketemu sama peramal mbak, seorang astrolog terkenal di desanya dia yang meramalkan dia bahwa suatu hari PK ini yang berasal dari salah satu golongan terendah di India, kasta terendah di India itu kasta Dalit dan miskin juga. Dia diramalkan oleh astrolog bahwa dia akan menikah di masa depan dengan orang berkulit terang
terang, orang asing, dan dari keluarga musisi ya kan. Itu awal mula ceritanya ya. Fast forward ketika dia pas lagi kuliah ya kan, dia masuk ke masa kuliah. Untuk membiayai kuliahnya yang di bidang seni, dia tuh harus menjadi seniman jalanan, Mbak. Jadi dia kerja sebagai pelukis portrait lah. Ya kayak yang di depan-depan Blok M gitu lah. Dia ngelukis-ngelukis muka orang, yang mau dilukis mukanya silahkan, menawarkan jasa. Dia datang ke tempat-tempat turis yang rame, yang banyak orang. Tiba-tiba suatu hari datanglah seorang turis wanita asal Swedia yang bernama Lotta ya kan, mau pakai jasanya dia. Begitu si Lotta ini datang, di dalam hati dia langsung teringat sama ramalannya astrolog yang tadi itu ya kan. Wah, saya kan diramalkan akan menikah dengan orang asing berkulit terang. Ini white people nih ya kan. Dan dia dari Swedia. Kebetulan lagi liburan di India pada saat itu. Ya udah, akhirnya si Lotta ini menggunakan jasanya Pique. Pada saat lagi dilukis ya kan, diajakin ngobrol dia, Mbak. Kan biasa kan biar nggak kaku kan, biar nggak awkward, sambil diajakin ngobrol. Ternyata pas ngobrol itu, si Lotta ini itu dari keluarga musisi juga. Maksudnya selain Al Eldul ada si Lotta ini juga maksudnya gitu. Ya gitu. Gitu. Ya kan? Jadi si Lotta ini dari keluarga musisi juga gitu ya. Akhirnya dia semakin yakin. Kan dia diramalkan bahwa dia akan menikah dengan orang berkulit terang, orang asing, dan juga datang dari keluarga musisi gitu. Semakin yakin sama Lotta. Akhirnya setelah Lotta menggunakan jasanya, dia melanjutkan hubungan mereka. Berminggu-minggu mereka jalan bareng tuh di India ya kan. Jalan ke New Delhi kemana. Sampai akhirnya waktunya Lotta harus pulang. Lotta pulang ke kampungnya di Swedia gitu ya, dengan negaranya di Swedia karena harus melanjutkan kuliahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk yaudah LDR aja deh gitu kan. Waktu itu ya mereka menggunakan metode komunikasi surat menyurat pada saat itu. Jadi kirim surat dari India ke Swedia, saya nggak tahu di tahun itu berapa lama nyampainya gitu ya. Pasti lama sekali gitu ya. Akhirnya setelah mereka surat menyurat, si Pique ini nggak tahan gitu karena Pique ini memang love language-nya ada physical touch gitu ya. Jadi percuma kirim surat juga gitu ya. Enggak, ini bercanda ya. Tapi pokoknya dia Pique ini nggak tahan gitu. Dia ingin sekali menemui Lotta gitu. Akhirnya dia pengen beli tiket pesawat ya kan, tapi nggak punya duit. Dia miskin. Dalit tadi ya? Dari kasta dalit, kasta terbawah tuh di India kan. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk naik sepeda ke Swedia. Berjalan sejauh 10.000 kilometer untuk nyamperin si Lotta ini ya kan. Dari India naik sepeda 10.000 kilometer. Akhirnya dia sampai setelah 4 bulan mengendarai sepeda di Swedia dan disambut oleh keluarganya Lotta. Ya udah akhirnya mereka kawin gitu. Setelah mereka ketemu di Swedia itu. Itu ceritanya cukup terkenal tuh, ada bukunya juga dan sekarang masih aktif di Instagram juga. Si Pique-nya sekarang tinggal di Swedia, dia jadi guru seni akhirnya di sana. Jadi happy ending ini ceritanya. Happy ending ya kan, menikah dan jadi terkenal, cukup terkenal kisahnya. Karena naik sepeda 10.000 kilometer demi seorang cinta. Wanita, demi cinta gitu. Effort kan? Effort banget sih itu sih Effort banget. Effort 4 bulan loh naik sepeda lah itu. Lumayan olahraga. Makanya bakar kalori. Kardio itu ya, luar biasa gitu. Habis itu ada juga cerita kalau ini dari Cina kali ini ya kan. Sebuah kisah yang berjudul The Ladder of Love, di mana ada sebuah pasangan ya. Yang satu adalah seorang pria miskin berumur 16 tahun yang bernama Liu, dan juga seorang wanita janda ya kan berumur 26 tahun yang bernama Su ya kan. Mereka ini saling suka, tapi di desa mereka yang berada di daerah Chongqing itu mereka tidak disetujui oleh warga desa. Karena beda umurnya jauh sekali. Dikecam oleh warga desa ya kan. Akhirnya mereka nggak kuat karena dikecam dan tidak disetujui, diolok-olok, mereka pindah ke gunung, tinggal di gunung mereka. Di gunung terpencil ya kan. Ya udah mereka tinggal di gunung berdua doang, tidak ada status ya. Statusnya kawinari. Statusnya kawinari. Tidak kawin. Enggak kawin ya. Enggak kawin. Jadi mereka langsung pindah aja ke gunung gitu berdua. Ya udah mereka akhirnya hidupnya itu dari beternak kecil-kecilan, memelihara hewan di gunung, terus habis itu juga bertani kecil-kecilan dan memanfaatkan sumber dayanya gunung tersebut lah gitu. Di suatu hari Liu melihat si Su ini, pasangan ceweknya ya kan, dan dia melihat wah kayaknya Su ini kesulitan untuk naik dan turun gunung gitu. Karena mungkin kalau habis hujan licin misalnya gitu kan, belum kalau ketemu drone di situ ya kan, enggak. Mbak Zola nggak ngerti bahasa ini. Ada tanaman-tanaman yang di discover sama drone itu pokoknya. Biasa di gunung itu kalau ini kan. Jadi Liu merasa wah ini bisa berbahaya nih pasangan saya kalau begini. Karena dia saking cintanya dengan Su, dia bikin tangga supaya Su itu bisa naik turun gunung dengan lebih selamat, ya kan. Akhirnya dia membangun tangga dengan batang-batang kayu, yang itu jumlah tangganya itu adalah sekitar 6.000 anak tangga, coba bayangin.
Wow. 6.000 anak tangga Pakai yang kayu. pakai kayu. Pakai kayu. Pakai batang kayu ya, yang dikerjakan selama 50 tahunan. Akhirnya selesai setelah 50 tahun. Tapi kebetulan istrinya sudah tidak bisa naik tangga pada saat itu karena sudah jompo gitu ya. Tapi tangganya selesai intinya. Namanya Ladder of Love. Iya. Itu belum dinamain Ladder of Love waktu itu. Jadi di tahun 2001 di-discover, ditemukan oleh sekelompok pendaki itu tangga. Dari situ mulai terkenal, viral ya kan di Cina, diliput media-media sampai akhirnya didengar juga oleh pemerintah lokal Chongqing pada saat itu ya kan. Dan diresmikan menjadi monumen cinta dan juga tempat wisata di situ ya. Untuk turis datang buat foto di situ atau warga setempat foto di situ gitu, ya kan. Jadi akhirnya dinamai jadi itu adalah The Ladders of Love. Iya. Jadi ini moral of the story-nya, hubungan yang baik ini nggak perlu ada status jadinya. Nggak perlu ada status. Astagfirullahaladzim, hampir aja saya iya tadi ya. Hampir aja saya iya tadi ya. Itu pilihan ya. Oh itu pilihan. Itu pilihan. Iya, Itu iya, pilihan, ya kan. Walaupun zamannya makin populer ya pilihan tersebut ya San ya. Makin populer. Jadi pilihan malah. Benar, situationship gitu ya San ya. Benar. Jadi banyak itu ya hal-hal gila yang dilakukan sama orang demi cinta gitu. Ada juga Taj Mahal contohnya Iya, ya kan. Taj Mahal banyak kok. Dan ya, that's the power of love. The power of love. Apa jadi effort itu dibutuhkan ya, tapi saya dengar-dengar effort yang besar itu harus di waktu yang tepat, setuju nggak? Effort just effort. Ketika memang mau ngelakuin sesuatu, lakuin aja memang tanpa ada mikir-mikir, tanpa ada apa ya namanya ya, timbal balik lah ya istilahnya gitu lah. If you just wanna do it, just do it. Just do it gitu ya. Iya. Soalnya kan kadang ada orang yang misalnya kayak, waduh ini kok udah serius banget misalnya gitu kan, akhirnya mundur banyak dong begitu. Iya makanya kan harus dilihat dulu dari awal. Ini orang mau nyari serius, atau memang mau for fun, atau memang cuma mau situationship, atau mungkin karena memang dianya pun juga ada avoidant attachment. Yang dimana memang takut akan intimacy, takut akan terlalu dekat itu ngebikin dia is avoidant attachment gitu loh. Jadi dia avoid any kind of udah sesuatu yang memang udah related to emotional atau mungkin physical juga ada gitu ya. Oh iya. Jadi giliran ini udah takut duluan nih, aduh kayaknya jangan deh, kayaknya ini nanti ini nih. Ini jangan love bombing nih. Gitu. Ini beban nih kayaknya nih beban nih, ya kan? Iya. Saya mau nggak mau harus melakukan makin yang sama. dideketin makin mundur gitu kan, makin dideketin makin dia makin ngejauh. Gitu. Makin dekat makin dikejar makin jauh. Makin kejar makin jauh. Makin kesini makin kesana. Gitu kan. Kan cinta emang kayak ini, apa nyari cinta kan emang kayak ngejar ayam memang. Ngejar ayam, bener. Udah kejar, lari ayam. Petok ya kan. Itu. Tapi kalau kita diem sambil nebar benih di bawah, datang ayam. Kayaknya bukan gitu deh. Kayaknya bener Nebar beras di bawah gitu, nebar dedek di bawah gitu kan, santai gini ayamnya datang banyak Son. Tapi kalau kita Belum tentu, ayamnya juga lihat dulu siapa. Gitu. Kayaknya analoginya lain nih kayaknya. Harusnya kayaknya ngejar kupu-kupu yang bener kan. nggak ada. Nanam garden dulu, bikin garden yang bagus. Jadi biar kupu-kupunya nyantol. Tapi walaupun kupu-kupunya nggak nyantol, kita punya garden yang bagus. Bagusan ayam. Bagusan ayam kan? Nah, bagusan ayam. Iya loh, bagusan ayam. Ini analogi orisinil, saya bukan dengar dari mana-mana. Gitu ya. Pengalaman ya. Enggak. Ngejar ayam emang. Ngejar ayam. Pengalaman ngejar ayam. Peternak peternak ayam. Gitu. Jadi berarti tidak semua orang pantas diberi effort gitu ya berarti ya. Semua orang deserve effort. Tadi avoid attachment Bukan, misalnya. maksudnya dia pantas dapat effort juga dong, walaupun dia punya avoidant attachment gitu. Tapi kan itu tinggal dikomunikasiin aja gitu. Kan masalahnya bukan kita yang memberinya, dia yang menerimanya. Kita mau memberi ya kita tinggal memberi aja. Namanya relationship kan it takes and give, right? Ada saatnya kapan kamu memberi, ada saat kamu menerima, ada waktunya gitu. Tapi kita nggak bisa memberi terus sampai kita ngambil gitu loh. Karena kita pasti akan berpikir itu sebagai investment sebenarnya in the end itu pasti itu. Walaupun tidak investment per se ya. Maksudnya kita tidak mikir-mikir wah saya ingin dikembalikan gini. Tapi pasti ingin dibalas lah kasarnya gitu. Sesekali mungkin. Sesekali. Kadang tidak selalu. Lah, kadang. Lama-lama kita pasti akan begitu kalau kita ngasih terus tuh. Setuju nggak? Ada ekspektasi gitu kan. Benar. Karena ada ekspektasi kan nggak mungkin kalau ngelakuin sesuatu tanpa ada embel apa-apa gitu. Tapi ada juga yang memang mereka ngelakuin sesuatu ya karena memang gue seneng aja ngelakuin. Iya. Ikhlas aja udah. Tapi kalau dia bandel biasanya lu udah gua kegini. Nah, keluar di situ. Keluar karena. Benar. Jadi
Jadi tulus aja gitu ya. Iya, kalau memang mau ngelakuin, balik lagi kan ke hatinya kita sendiri tuh. Mau ngelakuin memang karena kita mau ngelakuin atau karena memang mau minta imbalannya. Tapi kan in this case kita ngobrolin tentang relationship ya. Maksudnya kita ngomongin tentang dating di mana ya I'm interested to you, I make an effort, dan I wanna see from your side juga ini reciprocate atau enggak. Nah, ya kan? Apa cuma sebelah pihak doang gitu kan? Jadi tetap jangan lupa tarik ulur ya, tetap ya. Ya enggak dong. Gimana tuh Son? Gimana tuh Son tarik ulur? Langsung dibantah. Tarik ulur enggak? Berarti enggak boleh, Mbak. Istilahnya kalau dulu tuh orang selalu bilangnya play hard to get. Bener. Play hard to get. Play hard to get gitu kalau terutama perempuan ya. Iya. Kalau di teks, aduh jangan dibalas dulu, nanti dulu deh Nah. gitu. Tunggu dulu Berarti itu deh. salah ya, Mbak. Itu salah. Jangan. If you wanna play hard to get, you're gonna lose the connection. Karena yang sebelah sana udah purely ngasih misalnya gitu ya. Lagi teks appreciate dong, ya udah bales gitu. Kadang sebagai biar nggak terlalu kelihatan suka banget misalnya gitu atau apa ya. Terlalu banyak pikiran gitu, just do it aja. Bayangin ya, misalnya kamu ternyata memang mau teks gitu ya, kamu tertarik nih sama dia. You like her, and then dianya pun juga iya, tapi dia mau ngeliat dulu nih kamunya gimana gitu kan ya. Ya udah dia teks balesnya nanti 2 jam kemudian. Nanti dia teks kamu ya udah karena dia balesnya begitu, akhirnya nggak ketemu. Kecuali kalau memang looking for fun, do it. Oh oke. Nggak apa-apa. Oke. If you wanna make it fun ya, that's fine gitu. Karena pada dasarnya mereka tuh kadang begitu berasa kalau gue lagi flirting gitu loh. Jadi ya udah dia teks gue balasnya nanti deh. Gitu. You still can flirt without play hard to get. Masih bisa. Betul. Kan flirting itu is about body language, eye contact, ngobrolnya gimana gitu. Kalau cewek ke cowok mah gampang banget kalau flirting ya Son kan. Karena cowok kayaknya susah dibaikin dikit aja udah dikiranya itu flirting. Kadang maksudnya tarik ulur itu kan biar beda kadang kan. Soalnya kita kadang kata riset ini ya. Cewek katanya ternyata ceweknya yang ngecat satu peleton ternyata. Nah, lempar-lempar aja ini. Karena kan DM-nya banyak misalkan. Jadi harus beda. DM-nya penuh gitu ya. Jadi harus berbeda. Jadi bingung yang mana mau dibalas, yang ini udah belum gitu kan. Iya kan. Cewek zaman sekarang ya kan. Kenapa banyak pasti yang DM itu cowok ya kan. Iya, cakep dikit ya itu full DM-nya pasti. Banyak maksudnya enggak ya beberapa lah pasti ada yang DM apa ya kan. Sehingga ya jadi agak sulit emang makin kesana gitu. Maksudnya bukan untuk saya tapi game itu emang ada gitu kan. Game itu jadi semakin harus lihai gitu. Harus lihai jadi mempermainkannya gitu loh. Kalau tulus-tulus susah juga kadang. Kalau tulus-tulus lus biasanya gitu kan ya maksudnya gitu loh. Kan tulus-tulus terlalu cepat lus biasanya. Tulus biasanya. Iya benar. Harus to win gitu ya, bukan tulus ya. Iya dong, play to win. Bener gak? Bener. Jadi ya orang beda-beda lah ya. Ada yang tertarik misalnya dengan orang yang baik misalnya, dengan orang yang pinter ya kan, kayak sapioseksual misalnya. Tapi banyak juga orang-orang yang punya referensi laki-laki atau wanita tuh yang bener-bener aneh. Apa beraneh? Bener-bener aneh maksudnya. Oh bener-bener aneh. Jadi preferensi cintanya tuh aneh gitu. Lo tau gak sih alasan teraneh yang bikin orang tertarik sama lawan jenis? Nah ya kan. Yang pertama nih ada yang namanya lith romantic. Lith romantic. Jadi lith romantic itu adalah ketika seseorang yang mengidap lith romantic itu suka sama orang tapi gak pengen dibalas. Iya. Kalau dibalas dia malah gak suka gitu. Jadi dia sangat mengidam-ngidamkan cinta bertepuk sebelah tangan gitu sama saya gitu loh. Iya kan. Kalau misalnya dibalas dia malah hilang interest. Ada loh orang begitu kan. Demen flirtingnya berarti ya ini. Demen ngejernya gitu loh. Ngejernya ya. Demen ngejernya. Akhirnya orang-orang yang mengidap lith romantic ini jadi kesulitan mau melanjutkan ke fase hubungan gitu karena ya dia nggak mau dibalas gitu. Ya kan. Terus ada juga grontofilia ya kan. Dimana ada orang yang tertarik dengan yang tua banget ya kan. Yang perbedaan umurnya tuh jauh gitu. Tapi kali ini ekstrim banget perbedaan umurnya. Jadi bener-bener sama kayak kakek sama nenek-nenek gitu lah demennya. Yang kayak gitu. Yang lansia ya berarti. Dan bener-bener suka gitu. Maksudnya bukan cuma seksual doang kan. Filia kan sebenarnya bahasa Yunani kan. Artinya apa? Ada filia juga kan. Oh, Kan berarti kan itu di bawah umur. Kalau ini kan lebih yang tua gitu. Yang tua ya kan. Itu sengaja saya tidak bawakan memang di sini. Berbahaya ya. Ya kan? Grontofilia itu ya kan. Jadi sukanya bener-bener sama nenek-nenek atau kakek-kakek kan. Filia kan sebenarnya kan bahasa Yunani artinya cinta gitu ya. Atau yang sangat dicintai gitu. Ya kan. Jadi benar-benar suka gitu sama nenek-nenek sama kakek-kakek gitu ya kan. Tapi kali ini benar-benar suka sama orang ya, bukan suka sama M3-nya gitu ya Son ya.
ya. Mayasan ya. Iya, Nama Mercy-nya gitu ya maksudnya ya. Bukan. Nah, kalau gue pernah dengerin yang oro romantik. Oro romantik. Oro romantik. Romantik. Oro romantik. Jadi dia demen sama hubungannya itu kalau jarak jauh aja. Kalau dekat dia enggak. Jadi demennya LDR. Demennya Ini LDR. sering terjadi di dunia penerbangan gitu. Di dunia airlines ini. Di dunia airlines. Terjadi di dunia airlines ini masih ini ya kan. Nah itu. Benar. Jadi agak membingungkan nih antara emang kayak gitu atau kecantol LC saya kurang tahu itu. Saya kurang tahu deh kalau itu. Jadi kalau jauh tuh malah sayang gitu rasanya. Tapi kalau begitu ketemu, loh tidak sayang gitu San. Jadinya lebih yang aduh nggak mau deh ya, males gitu ya, mau dicoba aja gitu. Itu ada loh Mbak, tapi Mbak. Ada, setiap orang pasti ada lah. Dan di lingkungan saya ada loh itu. pilot bukan? Pilot ya. Tidak usah dibicarakan. Tidak usah. Iya benar. Sama satu lagi kondiro romantik. Oh. Ya itu. Jadi ini Kondiko apa tadi? Kondiro. Kalau tadi riders Kondiro riders tadi ya. Jadi ini ketertarikan romantisnya itu kayak ada kondisinya, Mbak. Jadi ibaratnya demen tuh kayak demen-demen di orang nih, tapi kalau aja nih orang kayak gini gitu loh. Cinta potensinya. Cinta potensinya kalau ini. Sama yang tadi kita omongin dong. Potential. Jadi kalau aja nih orang punya M3 misalnya. No. Atau nih orang misalnya kalau aja nih rajin, baru demen. Itu. Gitu. Jadi apa itu? Halu ya atau apa itu? Oh, halu ya. Mungkin enggak Capek ya jadi di gitu ya. Capek. Halu. mungkin levelnya lebih ekstrim ya daripada cinta sama potensial ya kalau ini ya. Iya. Levelnya lebih aja ekstrim ya. Gitu ya. Seandainya dia lebih baik orangnya, Kalau saya aja pasti dia akan cinta dengan dia gitu. Kalau aja dia nggak sesibuk itu misalnya gitu. Tapi balik lagi karena saking banyaknya ini terms-termsnya ini jadi belum tentu ada ilmiahnya ya ini kayaknya. Iya, Kadang bener. cuma ini doang bahasa-bahasa Psikolog gitu ya. Iya. Jadi belum tentu ilmiah ini ya. Banyak dating term kan sekarang kan. Padahal dari zaman dulu sebenarnya udah ada orang yang mereka teks terus tiba-tiba ngilang. Sekarang bilangnya ghosting gitu kan ya. Padahal sebenarnya ghosting nggak apa-apa gitu ya, Mbak. Padahal zaman dulu wajar. Padahal dari zaman dulu kayaknya sebenarnya kayak orang hilang aja udah gitu ya, gitu. Iya. Ghosting sekarang istilahnya ghosting. Karena orang zaman Love dulu bombing lah Benar. gitu. Mungkin orang zaman dulu tidak sebegitu butuh closure ya dibanding zaman sekarang gitu. ya. Closure, iya benar. Mungkin orang zaman dulu udah tahu gitu. Oh, dia ngejauh ya udah berarti dia nggak mau sama gua gitu. Iya, Mungkin. Jadi orang nih banyak juga ya kayak ya sapioseksual juga misalnya senangnya sama orang yang pinter gitu kan. Iya, brain itu stimulate mereka gitu loh. Regardless the gender, gendernya apapun gitu. Jadi mereka stimulate by brain. Smart people. Tapi kalau dalam dating nih Mbak ya kan, misalnya first date gitu. Orang yang pinter kok kayaknya lebih struggle daripada orang yang bodoh gitu ya. Lebih apa? Lebih struggle kayaknya. Ya. Kayak kalau pura-pura bodoh tuh lebih semua lebih smooth gitu, smooth sailing gitu. Masa sih? Oh ya. Pembicaraan lebih ringan. Misalkan kok orang pinter kan wah harus stimulated. Saya melihat teman-teman saya begitu yang dia kadang-kadang misalnya pinter gitu. Misalnya ngedate sama cewek jadi intimidated misalnya. Oke. Ngomongnya berat banget sih. Nggak seru gitu kan. Berarti yang dia cari bukan orang yang ngomongnya berat gitu berarti dia lebih seneng ngobrol hal yang mungkin lebih ringan. Tapi juga sama ngobrol yang berat pun juga oke. Tapi kayaknya orangnya terlalu serius gitu. Sementara mungkin dia lebih chill gitu. Nah kalau Mbak misalnya klien Mbak gitu ngomong, oh saya sapioseksual gitu tadi kan misalkan. Nah Mbak itu nganggep itu sebagai, oh ya itu emang harus dimasukkan sebagai kriteria gitu. Atau oh kamu ini cuma fase aja. Apa seperti itu? Iya, it depend, tergantung. Depends, ya. Jadi nggak ada yang one size for all gitu loh. Dia misalnya gue tertarik sama orang karena majority of my clients mereka pasti akan ngomongnya paling nggak they are smart, knowledgeable. Itu udah pasti. Mereka nyarinya pasti yang begitu. Gitu loh. Gue nggak bisa tuh ngobrol sama orang yang kalau cuma ditanya udah makan belum, cuma yang gitu doang. Gitu. Padahal kan kadang teks cuma nanya lagi apa, udah makan belum gitu loh. Hal-hal yang kayak begitu tuh. Kadang kan ada orang yang mereka nggak appreciate small little thing gitu. Kadang sementara sebelah sana tuh adalah effortnya di sebelah sana itu sebenarnya mungkin ngerimain. Lu tuh sibuk, ya gue tahu. Lu juga kalau lapar lu juga makan gitu loh. Cuma kan itu cuman kayak ngerimain. Ini udah waktunya mungkin makan gitu. Atau cuma mau memaintain koneksi aja sebenarnya. Iya, maksudnya just mereka ngelihatnya caring, kita ngelihatnya lu simple banget sih. Gitu
nggak bisa begitu. Padahal itu tipe chatting orang yang relationship udah tahunan itu ya. Kayaknya. Iya. Dan Iya, kadang even orang yang mereka udah nikah bertahun, mungkin orang tua kita gitu ya, itu masih diingetin hal yang sekecil itu dong. Iya. Sampai akhirnya one day it could be ada juga cerita yang dimana dia terbiasa pasangannya ngingetin dia udah makan belum, jangan tidur telat. Cuman dua itu. Ketika pasangannya meninggal, yang dia kangenin adalah dua hal itu. Oh iya. Karena udah benar. terbiasa. Iya, tapi kalau sapiosexual nggak bisa itu. Enggak, sebenarnya itu lebih ke ininya lebih ke obrolannya lebih kemana gitu loh. Sapiosexual itu kan you can talk anything, you know. Mau dari hal receh sampai yang berat sampai yang gimana gitu loh. Oh, gitu ya? Hidup kan udah serius ya. Iya, Capek serius-serius mulu. Iya benar. Takutnya Mbak emang kalau yang cerita tadi ya kan, pas masa hidup nggak di-acknowledge gitu kan. Nah. Pas udah ini baru merasa kehilangan pas udah nggak ada. Kan? Nggak di-appreciate kan. Nggak di-appreciate kan, memang lebih di-appreciate kalau sudah hilang memang sesuatu itu. Dalam kayaknya. Iya benar. Hilang baru di-appreciate tuh. Baru sadar gitu ternyata Telat. penting ya gitu. Hal-hal kecil seperti itu tadi ya, wah simpel banget sih. Minimal kalau ngechat saya kasih tahu dong. Iya. Wah Bitcoin lagi minus 4% hari ini. Nah, gitu kan. Yang pinter-pinter dikit lah ngomongnya gitu ya kan. Kamu udah tahu belum kebijakan baru dari Berat ya. Iya. Tapi Mbak udah tahu belum Mbak kalau sekarang tuh lagi tren ya kan nyewa pacar. Kayaknya udah sering dengar deh dulu juga. Udah sering dengar ya? Lo tau gak sih ada perusahaan yang dibuat khusus buat jomblo-jomblo yang desperate Chat? Nah, perusahaan apaan itu Son? Apa sih Mbak ciri-ciri orang yang suka selingkuh menurut Sains? Selingkuh itu banyak faktor. Oke. Banyak faktor orang selingkuh. Semua itu ada juga yang bilang bahwa perselingkuhan itu terjadi karena love language-nya nggak fulfill. Banyak faktor. Again balik lagi kalau kita ngomongin perselingkuhan tuh dari dulu sampai sekarang itu tuh sesuatu yang nggak bisa habis-habis diobrolin gitu loh. Kan banyak orang yang saya dari melihat dia sekali langsung ingin menikah misalnya Suka apa? physical kan, appearance. Nafsu. Suka, not nafsu lah, kita nggak bisa bilang nafsu. Oke. Suka aja, attraction aja. Attraction aja. Ada juga yang bilang katanya cowok bandel dapat duluan, cowok baik cuman dicurhatin doang katanya.